Pernah kepikiran nggak sih naik motor dari Jakarta ke Surabaya anti capek? Bisa banget. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Surabaya dari Jakarta pakai sepeda motor yang naik bis. Yes, nggak salah dengar, barang bawaan kita adalah sepeda motor. Penasaran gimana rasanya? Langsung aja kita mulai perjalanan kali ini dari Serpong, Tangerang Selatan. Oke, perjalanan kali ini kita mulai pakai sepeda motor ke lokasi kantor bis yang ada di Serpong, Tangerang Selatan. Sekalian kita bawa motor yang akan kita angkut ke Surabaya. Perjalanannya kurang lebih 20 menit ke lokasi full bis. Informasi dari kru, kita perlu standby untuk proses naikin sepeda motor 1 jam sebelum keberangkatan bis di jam 4. Ya, jam 3 lah ya, kita udah nyampe sana harusnya. Semoga jalanan lancar dan kita bisa nyampe on time di kantor bisnya. Bismillah. Padahal tadi udah dikit lagi nyampe, tapi langsung diguyur hujan. Ini di luar Nurul sih ya. 10 menitan doang nih kita perjalanan ternyata. Dan untungnya tadi hujannya sebentar, jadi kita sempat menepi sebelum lanjut lagi. Alhamdulillah ini waktunya masih cukup dan langsung aja kita tunggu di ruang tunggu. Ruang tunggunya senyaman ini, ber-AC dan banyak kursi, colokan juga banyak. Dan selain naik turun penumpang bis, di sini juga tempat naik turun dan pesen tiket untuk shuttle berbagai tujuannya City Trans. Selamat sore. Sekarang aku ada di City Trans Serpong dan akan melakukan perjalanan ke Surabaya. Ke Surabaya kali ini aku tadi berangkat dari rumah pakai motor, dan motor yang mau aku bawa ke Surabaya itu sekalian kita bawa di dalam bis. Oke, menarik ya. Nah, seperti apa perjalanannya, terus biayanya berapa untuk bawa motor ke Surabaya, prosesnya seperti apa, terus ya keseruannya seperti apa ya, kita lihat videonya sampai habis teman. Let's go. Jadi memang secara jadwal pemberangkatannya itu di jam 4 sore. Kalau teman-teman pengen agak malam lagi, dari Serpong itu ada yang jam 6 sore. Ada di jam 6 sore. Jadi pilihannya ada di jam 4 dan jam 6 sore. Nah, aku akan naik yang jam 4 sore. Harapannya bisa sampai Surabaya ya kira-kira jam 4 atau jam 5 pagi mungkin ya. Hal yang perlu diperhatiin kalau kita kirim motor seperti ini adalah cukup sisain sedikit banget bensin. Nah, ini kebetulan nanti lokasi tujuanku deket sama pom bensin, jadi bensinnya itu bener-bener aku udah kurangin banget nih. By the way, ini motornya akan dinaikin ke bagasi busnya, dibantu sama kru yang ada di City Trans nih teman-teman. Begitu pula nanti ketika motor sudah sampai, kita juga akan dibantu untuk turunin motornya. Biaya kirim motor atau bawa motor dari Jakarta ke Surabaya ini 600.000, dan estimasi nyampainya ini cepet banget, 12-14 jam aja nih. Jadi ngikut rute bisnya. Sementara untuk pengambilan dan pengantaran paket motornya itu di kantor tujuan atau kantor asal City Trans. Jadi bis yang akan kita naikin ini adalah yang ini teman-teman, CTB 25. Bis ini pemberhentian terakhirnya itu di Malang. Tapi beberapa rute yang teman-teman mungkin bisa pilih untuk naik bis ini adalah mulai dari Serpong, lalu ke Semarang, Surabaya, dan berhenti terakhir di Malang. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Serpong. Teman-teman bisa mungkin searching aja di Google Map-nya, City Trans Serpong. Acuannya adalah di sebelahnya Audi Dental. Dan ini di ruko-ruko yang lokasinya di seberang BJ Home di Jalan Raya Serpong, seberang-seberangan. Nah, kalau teman-teman tahu, itu adalah jembatan yang nanti kalau ke kanan itu arah ke BSD. Di sebelah sana itu ada Mall BSD, jadi lokasinya tepatnya adalah di perempatan sebelum Mall BSD. Situ ada Mall BSD di situ.
Karena motor udah aman, kita langsung masuk ke interior bisnya. Bis ini terdiri dari 2 kelas, yaitu first class dan super eksekutif. First class di area depan bis jumlahnya ada 4 seat ala pesawat bisnis kelas yang full rebahan. Harga tiketnya 600.000 dengan wireless charging, off-road, vibes mewah bisnis kelas ala-ala pesawat. Nah, ini memang karena kursinya terbatas, hanya 4 seat, jadi kita harus cepet-cepetan nih ordernya. Kemarin aku ngincer cuman nggak dapet nih. Sementara ini adalah kursi super eksekutif yang gak kalah nyaman, dilengkapi dengan leg rest yang bisa bikin selonjoran nih. Konfigurasi kursinya ada 22, jumlah kursinya lebih banyak, ada 16 kursi. Harganya murah, 400 ribuan, dan ini lebih banyak potensi kita dapat. Di area tengah bis ada dispenser dan mini pantry untuk ngopi cantik atau ngeteh-ngeteh cakep boleh nih. Kalau beser kebanyakan minum, langsung aja ke toilet yang hanya bisa digunakan selama bis berjalan dan untuk buang air kecil. Jujur untuk ukuran bis, aku rasa ini toilet yang paling luas nih ukurannya. Keren. Nah, ini adalah pilihan menu untuk di dispensernya, nggak kalah lengkap kayak di Starling ya. Selain itu juga ada pop mie yang bisa juga untuk ganjel-ganjel tipis nih. Untuk urusan pergadgetan duniawi, bis ini juga dilengkapi dengan colokan yang nggak kalah banyak. Untuk ini kita ada colokan USB-C dan USB biasa di setiap bangkunya. Nah, untuk bangku yang dekat jendela itu colokannya ada di antara bangku sebelahnya. Dan menurut aku ini keren banget untuk penataannya, dipikirin untuk colokan USB bangku dekat jendelanya. Ini posisi duduk aku tinggi 170-an cm. Kaki masih aman untuk selonjoran, tapi saran aku untuk selonjor maksimal pilih kursi paling depan nomor 1 sampai 4. Di atas ada lover AC yang juga ada colokannya tambahan, kali aja masih kurang yang di bawah. Ini bagian penting juga dari kursi, semacam tuas untuk ngerebahin bagian punggung ada di setiap seat di kanan dan kiri. Untuk nyimpen sepatu dan sandal bisa di sini, dan ini leg restnya bisa dimaju mundurin kayak gini nih, sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini asli enak banget buat selonjoran sih. Selain itu di setiap kursi dilengkapi dengan bantal leher kayak gini, bisa disetting naik turun sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini kita baru banget masuk bis dan langsung disambut dengan hujan deras lagi teman-teman. Untung udah masuk ya. Jam 16.04 bis langsung diberangkatkan dari Pool City Trans Serpong. Biar aman sentosa selamat perjalanan ini, bis ini ingetin buat baca doa dalam berbagai versi. Selama perjalanan, bis ini juga dilengkapi dengan CCTV untuk kenyamanan penumpangnya. Dikasih snack juga buat nemenin bengong kita biar nggak kosong-kosong banget selama perjalanan. By the way, ini sedikit tips aku teman-teman yang bawa ransel dengan kondisi leg rest seperti ini. Jadi karena ranselnya ini ada laptopnya, disarankan pramugarinya untuk tetap dibawa di dalam kabin aja. Nah, kalau ranselnya kita taruh di sini nih akan mengganggu nih selonjoran kita, tuh kan, lihat. Nah, ini caranya. Jadi kita buka leg restnya dulu pertama, lalu kita masukin tas ransel kita di antara leg restnya dan tutup lagi. Jadi leg restnya bisa lebih lega untuk kita selonjoran kayak gini nih. Tuh kan, mantap kan? Ya. Dari Serpong kita ke Pondok Pinang dan kita langsung diberangkatkan dari Pondok Pinang jam 16.52. Nggak perlu nunggu lama karena penumpangnya sudah standby. Untuk area Jaksel Culture bisa naik dari Terminal Pondok Pinang yang hari ini kelihatan sangat-sangat ramai di long weekend. Selain start dari BSD, bus ini juga ada yang start dari Kelapa Gading dan berikut adalah titik penjemputan untuk area BSD dan Kelapa Gading. Jadi ceritanya helm aku ketinggalan teman-teman. Jadi tadi kan pas jalan kan kita bawa helm ya. Nah ternyata helmnya itu ketinggalan. Tadi belum sempat dimasukin sama krunya ke dalam bis yang aku naikin. Motornya sih aman, cuman helmnya ketinggalan. Mungkin helmnya harganya nggak seberapa, cuman kalau kita harus nunggu ketika nyampe Surabaya itu kan
jalan ke rumah nggak mungkin kita nggak pakai helm kan. Tapi akhirnya tadi aku udah info ke Mbak pramugarinya, Mbak Dini, bener ternyata helm aku ketinggalan di Pool Serpong, dan nanti akan coba diikutin bis yang pemberangkatan paling dekat. Jadi nanti paling kita akan ketemu di bis pemberangkatan paling dekatnya itu di Pulau Gebang. Jadi helmnya akan dibawa oleh bis yang ke Pulau Gebang. Nggak tahu bis yang ke arah mana, tapi nanti akan coba diaturin. Jadi ya kita lihat nanti di Pulau Gebang. Semoga kita nggak menunggu lama hanya karena helmku yang ketinggalan tadi. Nggak enak soalnya sama penumpang yang lain kalau harus nungguin helm aku. Nah kita lihat nanti. 17.37 dan kita masih di Pulau Gebang. Bis kita akan diberangkatkan di jam 6 sore. Jadi kita misalnya ada waktu ya kurang lebih 30 menit ya untuk di Pulau Gebang ini. Tadi pemberitaannya cuma di Serpong, dari Serpong langsung kita ke Pondok Pinang, dari Pondok Pinang langsung ke Pulau Gebang. Jadi nggak berhenti di Kampung Rambutan atau di Pasar Rebo. Tambahnya sih habis dari sini nanti langsung ya, nggak berhenti lagi, langsung ke Siau. Ya udah kita tunggu dulu ya, tadi ya. Oke teman-teman, untuk rute hari ini itu kayaknya kita nggak mampir Pematang Pringsewu atau rest area. Jadi bis akan langsung melanjutkan perjalanan. Untuk servis makannya itu dilakukan secara darurat karena kondisi lalu lintas yang tidak bisa diprediksi untuk hari ini sama kemarin. Jadi kita akan melakukan servis makan di dalam bis. Tadi aku lihat udah disediain Coca-Cola Bento untuk paket makannya. Informasi dari kru sih karena bis-bis yang kemarin jalan arah ke Bandung, arah ke Malang atau Madiun itu mengalami keterlambatan sampai 5 jam. Jadi kondisi awalnya memang kita harusnya makan di Pringsewu atau di rest area, tapi ternyata di jalan, di tengah jalan memang kondisi tidak bisa diprediksi, akhirnya molor sampai 5 jam. Belajar dari kejadian kemarin, akhirnya untuk hari ini bentar dulu. Hari Anton awan saya lewat dulu ya. Untuk filmnya nanti kalau disulit di Surabaya Nggak apa-apa. Bedanya cuma kurang lebih 50 menitan. Jadi Oke. ikut yang Kelapa Gading. Oke, nggak apa-apa. Ya, Surabaya. ya, Akhir. ya. Ini kita jalan dulu. Ya, oke. Ternyata helmnya nanti di Susul Surabaya teman-teman. Udah, kita jalan kita masuk dulu. Oke, berarti helmnya akan kita ambil di Surabaya. Sekarang jam 17.58, hampir on time, jam 6 sore kita jalan dari Terminal Pulau Gebang. Dari sini seharusnya nggak ada titik penjemputan lagi. Dari Jakarta sih penumpang kayaknya belum penuh untuk super eksekutif, masih ada kursi kosong. Barusan pramugarinya kasih pengumuman kalau kita tidak mampir rumah makan, dan sebagai gantinya untuk servis makan kita sudah dibagikan Hoka-Hoka Bento nih di depan kita. Dari Pulau Gebang bis ini langsung menuju ke Semarang, udah nggak ada pemberhentian lagi teman-teman. Dan kita juga sekalian tadi dibagiin selimut yang masih plastikan begini, dan ini asli wangi banget. Dua layanan ini tadi barusan dibagi nama pramugarinya di jam 18.04. Buat angetin badan tadi sempat kehujanan, jadi aku bikin lemon tea hangat di pantry yang sudah disediakan. Ini lumayan buat angetin badan teman-teman. 2142 bis berhenti untuk isi solar di salah satu pom bensin di daerah Pekalongan ini kalau nggak salah. Dan tadi karena kekenyangan terus badan hangat, aku ketiduran teman-teman. Ada sedikit cerita untuk perjalanan kali ini. Jadi toiletnya itu tadi 2 kali pramugarinya sempat kunci dari luar sehingga nggak bisa dipakai di Pulau Gebang dan mendekati pom bensin ini.
Dan beneran dong, ketika di pom bensin proses pengisian begini ada 2 penumpang yang mencoba menggunakan toilet dalam keadaan bis berhenti. Padahal itu udah jelas nggak boleh dan ada tulisannya, ada peringatannya bahwa hanya digunakan selama bis berjalan. Ini juga salah satu kebijakan yang keren menurut aku dari City Trans, bahwa mereka ada SOP untuk mengunci toilet bis selama bis ini berhenti agak lama. Semua dilakukan demi kepentingan bersama, tidak ada satupun yang dirugikan baik dari sisi krunya atau penumpang yang belum paham bahwa penggunaan toilet hanya digunakan selama bis berjalan. By the way, alhamdulillahnya kita selama perjalanan tidak ketemu macet yang berarti kayak cerita driver yang sebelumnya 4-5 jam kita telat, dan kayaknya kita akan sampai Semarang akan lebih cepat nih. Oke teman-teman, sekarang jam 22.53 dan kita udah ada di Semarang, di kantor City Trans Kawasan Semarang di Ketapia. Dan infonya ternyata kita akan jalan jam 1:30 malam teman-teman. Jadi ini masih ada waktu sekitar 2,5 jam lagi. Dan ini juga kayaknya nunggu penumpangnya datang. Kalau misalkan penumpangnya udah datang ya udah kita langsung jalan ya. Kalau penumpangnya datang berarti kita berhenti cukup lama nih, sekitar 2,5 jam. Jadi kita tunggu ya, semoga penumpangnya datang lebih cepat. Jadi ini aku ambil pop mie teman-teman, karena ya bangun tidur ya, jadi lapar. Jadi akhirnya kita ambil pop mie dan aku seduh makan di luar aja. Soalnya kalau di dalam bakal mengganggu penumpang yang lain sih menurut aku. Jadi berarti kita makannya di luar aja biar nggak terlalu mengganggu aromanya. Coba ada nasi goreng tuh kayaknya menarik juga sih sebenarnya. Tapi kita pilih bikin pop mie aja yang sediain dalam. 3.34 kita sudah sampai di Red Bus Lounge Sidoarjo Medaeng. Ini adalah penjemputan dan penurunan untuk area Surabaya. Tidur dari Semarang, pas bangun udah nyampe. Selamat pagi teman-teman, sekarang jam 3.40-an aku udah nyampe di Red Bus Lounge Surabaya Medaeng. Medaeng sih tempatnya, di daerah Sidoarjo, daerah dekat Surabaya lah ya. Dan bisa akan melanjutkan perjalanan langsung ke Malang. Info dari petugas City Trans yang ada di sini untuk standby ambil paket-paket gitu. Memang City Transnya ini dulu itu bisa turun di Ahmad Yani teman-teman, ada kantornya di situ perwakilannya. Cuman karena aturan dari pihak terkait, jadi bis itu nggak boleh berhenti di daerah Ahmad Yani ternyata. Sampai dapat teguran segala macam, akhirnya diputuskan untuk naik dan turunnya untuk Surabaya itu di Red Bus Lounge. Dan sayangnya di belakang Red Bus Lounge-nya belum buka teman-teman, di jam segini baru buka jam 6:30 pagi. Jadi kita harus menunggu di pinggir jalan sambil menunggu bis yang membawa helm aku di belakang gitu. Tadi sih pramugarinya udah kasih kontaknya ke pramugari yang bawa helm aku di bis selanjutnya. Jadi kita akan menunggu untuk dihubungi, dan segitu dulu perjalanan di hari ini. Bawa motor dari BSD ke Surabaya, semuanya berjalan lancar, aman dengan City Trans. Thank you udah nonton teman-teman. Bye-bye. Kurang lebih 50 menit kita menunggu paket helm kita yang ketinggalan dari bis yang sebelumnya, dan aman, sudah aku dapat helmnya. Sekian perjalanan kali ini dengan City Trans. Kita start dari BSD Serpong ke Surabaya bawa motor. Untuk biaya motornya 600.000, sementara untuk penumpang di 400 ribuan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka silahkan like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Thank you.